Diaspora masyarakat Tionghoa di Pulau Timor tidak bisa dilepaskan dari eksistensi kerajaan Vehalaran di kala itu. Rekam sejarah mencatat, kerajaan ini memiliki 14 subkerajaan, menaungi 700-an suku adat yang tersebar di berbagai wilayah. Salah satunya yaitu suku adat Abat Sali. Nah, kerajaan Vehalaran ini dia memiliki 14 kerajaan kecil. Yang mana 14 kerajaan kecil ini menginduk kepada Loro yang rumahnya hari ini kita. Nah, dari 14 kerajaan ini itu sudah dibagi tugas. Dari 14 itu ada 2 kerajaan besar yang menjadi tangan kanan atau sekretaris daripada kerajaan besar. Yaitu yang disebut Ina Ama Lasiolat dan Ina Ama Halimodok Tekirin. Jadi kerajaan ini sudah berdiri sejak kurang lebih tanda kutip ya, karena belum ada bukti-bukti tertulis. Tetapi bangunan-bangunan megalithic seperti Sadan, seluruh 14 kerajaan dia hanya punya satu tempat musyawarah mufakat yang disebut Sadan. Sadan itu kita artikan dalam bahasa Indonesia itu tempat pertemuan, dan itu berupa batu pagar. Nah, tempat itu yang suku kita menjaga sampai dengan hari ini. Nah, kaitan dengan orang-orang Chinese yang datang, orang Belu itu kan menganut satu filosofi persahabatan. Jadi kata Belu itu adalah sahabat. Jadi siapapun dia datang, entah itu dia dari ujung mana, dia tetap dianggap sahabat. Kalau mau dihitung ini mungkin sudah ke 6 apa 7 seperti itu ya. 7 generasi mungkin sekitar itu. Karena nenek moyang kita yang dari Tiongkok itu datang itu sekitar abad ke-15. Jadi sudah agak lama. Malah ada cerita bahwa sebelum Portugis menginjakkan kaki di Timor seperti itu. Itu memang ada pengaruhnya dari perdagangan juga. Mereka mungkin waktu itu ada berpikir berdagang kalau kurang aman, sebaiknya kita cari keluarga-keluarga bangsawan, kita nikahi saja, seperti itu mungkin. Nah, itulah yang terjadi. Maka kita di sini, keluarga kami ini, sudah tidak merasa orang Tionghoa lagi sebenarnya. Merasa orang Belu asli, begitu. Suku adat Abat Sali merupakan representasi pembauran antar etnis. Perkawinan campuran atau dikenal kawin masuk antara leluhur etnis Tionghoa dengan putri bangsawan setempat menjadi simpul perekat yang masih terjaga hingga saat ini. Karena Cina itu negara kerajaan, dia kan dari dinasti per dinasti, jadi yang mereka datang itu carinya kan raja-raja besar. Makanya lahirlah Pham Sali, lahirnya Pham Semara, ini Cina Toto. Tapi karena sudah dijadikan bagian daripada bangsawan besar yang menguasai seluruh wilayah, mereka bebas berdagang. Norma adatnya ada. You dari Cina datang kan, suku di sini kan tidak ada. Keluarga di sini kan tidak ada. You kawin dengan bangsawan, otomatis you masuk marga bangsawan yang bersangkutan. Ini rumah suku kami, lebih dikenal dengan nama Umametan Abat Sali. Keberadaannya sejak kakek buyut kami, kurang lebih sudah di atas 200 tahun mungkin itu. Masih ditinggali. Dan ini foto-foto kakek buyut saya, nenek buyut, kakek saya, nenek saya, dan adik papa saya yang dulunya di sini, almarhum. Ini, yang di sini juga ini saudara-saudara kami semua ini yang duduk di sini. Seperti itu, Pak. Kalau bicara sebagai kepala suku, ketua suku, ini sudah diwarisi dari dulu, dari nenek moyang kita. Jadi leluhur kita yang dulu datang kawin dengan kaum bangsawan di sini, mereka sudah diberi gelar sebagai anak-anak bangsawan, seperti itu. Oh, Proses penentuan status raja hingga kepala suku ditentukan secara musyawarah mufakat
oleh 14 sub kerajaan berdasarkan tali persaudaraan. Kalau di sini raja besar meninggal, tidak otomatis anaknya menjadi putra mahkota. Kalau dia sudah jadi ketua suku, walaupun Frans kakak, tetap tidak bisa, harus terima. Karena itu musyawarah dalam cakupan besar. Jadi itu kerajaan yang bersangkutan mengundang semua kerabat yang ada untuk bermusyawarah. Masyarakat adat suku Abad Sali dan lainnya kini telah tersebar di berbagai wilayah. Meski status pemerintahan adat berbeda dengan dahulu, namun tali persaudaraan antar suku adat tetap terjaga. Ya, istilahnya di sini kami pakai yang namanya halilengkaut. Jadi kalau pohon beringin itu dia punya akar itu ada satu pohon lagi yang nanti dia hidup di antara pohon beringin. Kemudian kalau kita potong salah satu, semua akan mati. Ya, jadi tidak bisa dipotong, jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau kita pisahkan, berarti semua selesai. Ini tulisan tangan dari, ini masih keluarga juga om kita yang pemangku adat, petinggi adat dia. Namanya Naim Muti, Raja Muti namanya. Dia menulis tangan mengenai silsilah keturunan raja kita ini. Dari kami ini dari mana, turunannya dari mana, ini dijelaskan terinci sekali. Ini menerangkan nama ayah saya. Ayah saya itu turunan dari siapa gitu, dari mana, seperti itu. Dan ini dijelaskan begitu rinci. Jadi gelar bangsawan itu sebenarnya dari mana, kita menyebut kita anak bangsawan, tapi sebenarnya dari mana keturunannya, ini dijelaskan di sini, seperti itu. Status sosial, kalau bangsawan ini sebenarnya dulu, kalau kita sekarang ini kan sudah zaman kemerdekaan, ini memang ada pengaruhnya kan seperti itu. Tapi dalam interaksi kita, dalam hubungan kita secara adat itu masih ada, pengaruhnya masih ada. Tapi di era modern ini memang kita menghindari itu, sebenarnya menghindari ada klasifikasi-klasifikasi di dalam masyarakat seperti itu, ya toh. Dan masyarakat sendiri memang mengerti bahwa kita ini punya keturunan seperti itu. Kalau masyarakat Belu sini ya, mereka tuh sangat percaya apa yang sudah diajarkan leluhur. Jadi mereka tidak mau menyimpang, karena itu bisa jadi apa ya, karma buat mereka. Jadi mereka sangat takut kalau untuk urusan adat, untuk urusan apa begitu, mereka sangat takut. Jadi harus ikut mengikuti. Jadi dari dulu nenek moyang mereka sudah diajarkan apa, pasti mereka harus ikut begitu. Anton Sali dan keluarga tak pernah menonjolkan status kebangsawanan dalam bermasyarakat. Mereka membaur serta membuka lapangan pekerjaan dalam bidang pertanian. Sedikitnya 50 masyarakat lokal diberdayakan guna menggarap lahan pertanian sejak beberapa tahun terakhir. Tak sebatas hubungan transaksional, Anton Sali dan keluarga menganggap mereka sebagai keluarga. Karena sudah kawin-mawin itu begitu berabad-abad, jadi rasanya memang tidak ada perbedaan sama sekali. Seperti itu.
Jadi kita nih orang Tionghoa di Belu ini seperti orang Belu asli juga gitu. Seperti itu. Bukan merasa saja, kita orang Belu asli sebenarnya. Karena ada kawin-mawin itu. Sampai dengan saat ini. Jadi walaupun yang Chinese itu kesehariannya itu ya secara ekonomi mereka memiliki tingkat kehidupan yang lebih bagus. Tetapi kalau sudah di adat, otomatis mau dimanapun pasti mereka hadir. Karena yang memanggil itu leluhur. Berbeda di Pulau Jawa, Sumatera ataupun Kalimantan, jejak fisik peninggalan sejarah masyarakat Tionghoa di Pulau Timur sukar ditemui. Di Kupang, rumah Abu Siang Lai merupakan bangunan bersejarah yang tersisa. Rumah Abu Siang Lai didirikan sejak 1865 yang diprakarsai oleh Lai Langfei dan Lai Violin. Bangunan ini sudah beberapa kali mengalami renovasi tanpa menghilangkan nilai asli bangunannya. Rumah Abu tersebut berada di kawasan perniagaan pecinan Kota Lama Kupang. Dahulu wilayah ini menjadi denyut nadi eksistensi masyarakat Tionghoa. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat Tionghoa menyebar ke berbagai wilayah. Ya, ini nama-namanya orang tua yang sudah meninggal. Karena di depan gapura tuh dulu tulisnya kelenteng. Karena kita orang tua tidak mengerti bahasa Indonesia. Nah, maka itu tulisnya kelenteng, tapi ternyata salah. Rumah Abu sebenarnya. Ya, kalau kita tahu kan kita dengar orang tua kita yang cerita. Nah, tahunya dari situ. Tapi ternyata benar. Rumah Abu. Ini kan orang-orang mati yang sudah punya nama di situ. Itu kan kita punya apa? Kita punya leluhur. Kalau berdiri ini setahu saya tuh 1865. Saya ini termasuk generasi kedua. Saya pembapak habis saya. Dulu bapak saya yang urus di rumah Abu. Masyarakat Tionghoa NTT mampu menembus ruang sosial di masyarakat. Banyak di antara mereka menduduki posisi strategis di pemerintahan. Saya memiliki garis keturunan Tionghoa dari mama saya. Jadi mama saya itu punya garis keturunan dari bapak dan dari mamanya sendiri. Kalau dari bapak itu garis keturunan itu ya ini cerita dari mama ya, dituturkan leluhur saya itu dari saudagar dari Cina Selatan. Tapi bapak saya adalah pegawai negeri sipil. Jadi sejak kecil ini saya juga bergaul dengan sepupu-sepupu yang dari sepupu-sepupu mama. Saya dibesarkan dalam keluarga mama. Saya sudah melihat waktu itu ada satu perbedaan yang mencolok. Saya katakan begini, Mama, kita orang Cina tapi kok tidak punya toko, tidak punya usaha. Nah, berbeda dengan saudara-saudara yang lain, keluarga-keluarga mama ini punya usaha. Ya berdagang lah waktu itu ya. Tapi kok kita tidak? Nah, oh tidak, bapakmu adalah, ya bapak saya sebelum pegawai negeri sipil beliau adalah guru. Ketika saya mau mendaftarkan diri sebagai PNS juga, keluarga mama ada yang ya katakan skeptis lah. Masa anakmu dijadiin pegawai negeri gitu? Ini juga yang sampai sekarang memotivasi saya sebagai sekretaris daerah dengan pengalaman waktu itu, supaya ada atau tidak ada orang dalam, birokrasi ini harus dibenahi untuk memberikan pelayanan publik. Cukuplah pengalaman keluarga saya bahwa harus ada orang dalam sehingga birokrasi urusan dengan pemerintahan itu lancar. Ini akan saya balik. Ada tidak ada orang dalam, ini urusan pemerintahan itu harus lancar. Mewujudkan kesehatan paripurna merupakan program yang terus digaungkan pemerintah Kabupaten Belu. Seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang memiliki hak yang sama menikmati layanan kesehatan yang prima. Pemerintah mengalokasikan sejumlah dana
bekerja sama dengan BPJS untuk menjamin seluruh masyarakat Kabupaten Belu ketika sakit pergi ke fasilitas kesehatan ini hanya dengan menunjukkan KTP dan mendapatkan pelayanan paripurna. Tidak hanya di Kabupaten Belu, tapi di seluruh Indonesia. Kabupaten Belu sudah mendapatkan apa yang dinamakan Universal Health Coverage. Jadi seluruh masyarakat Kabupaten Belu dijamin oleh pemerintah. Dan kita sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kaitan dengan keturunan, saudara-saudara peranakan, ini kesehatan gratis ini juga dinikmati oleh mereka. Sejarah etnis Tionghoa, Timor pada umumnya dan Kupang pada khususnya itu sudah lama sekali ya sejak leluhur kami. Saya pribadi sudah ini generasi yang keempat ya. Leluhur saya tiba dari negeri Tiongkok itu langsung ke Timor pedalaman ya. Di daerah Belu, Timor Tengah Utara, ya, Kepha Menanu. Leluhur kami itu eksodus dari Tiongkok, terutama Tiongkok Selatan, karena pada waktu itu kondisi di sana itu terjadi peperangan ya. Mereka hidupnya menderita, jadi mereka bermigrasi dalam hal ini ke selatan. Nah, ke selatan ini tentu memang ada sebagian besar itu yang sampai di Jawa saja, tapi leluhur saya itu memang rupanya mencari tempat negeri yang bagi mereka itu lebih menjanjikan, dan akhirnya tibalah mereka di Timor ini. Ya, memang jauh, paling jauh sebenarnya. Mereka umumnya itu berdagang, walaupun memang juga ada yang sebagai tukang misalnya, tukang jahit ya. Dan pedagang waktu itu jangan bayangkan seperti sekarang. Mereka itu naik kuda ke gunung-gunung, bawa misalnya sedikit hasil dari kota, ditukar dengan hasil bumi dari petani, dan itu dibawa ke kota. Seperti itulah mereka. Darah Tionghoa yang mengalir dalam tubuhnya tak menghalangi Theo Widodo berkontribusi dalam Forum Pembauran Kebangsaan sebagai ketua. Forum tersebut menjadi simpul perekat antar etnis, menjaga marwah NTT sebagai nusa terindah toleransinya. Ini belum pernah terjadi dimanapun di negeri ini. Tahun depan kita bertekad harus bikin yang lebih meriah lagi. Dahului acara puncak 17 Agustus ini dengan kegiatan-kegiatan seminar kebangsaan, pasar murah, pengobatan gratis, pagelaran budaya, dan lain-lain. Saya bilang saya perlu berterima kasih sekali kepada saudara-saudara saya, tokoh-tokoh dari etnis lain yang mempercayai saya, menghargai saya menjadi ketua forum ini. Itu suatu penghargaan yang menurut saya sangat tinggi. Di dalam forum ini tidak kurang-kurangnya para tokoh etnis yang jauh lebih hebat dari saya, profesor, doktor ada di situ. Di NTT ini tidak pernah membeda-bedakan, tidak pernah memperlakukan kami Tionghoa ini sebagai orang asing. Ini sudah yang kedua kalinya. Kami ini yang pertama selenggarakan perayaan HUT RI seperti itu ya, dengan pesertanya semua etnis yang ada di suatu wilayah. Tercatat 20 etnis menghadiri HUT RI ke-78. Mereka mengenakan atribut adat daerahnya sebagai manifestasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetap satu jua. Apa yang berlangsung sekarang itu sudah turun-temurun. Jadi filosofi dasar dari leluhur kami dulu, ya saya kira tentu dasarnya itu saja. Pengen hidup damai antara sesama.
Kebetulan memang saya punya sebidang tanah yang lokasinya bagus, maka saya dan keluarga mengambil keputusan untuk menghibahkan lokasi ini untuk dibangun sebuah monumen yang menjadi pusat di mana orang bisa belajar tentang Pancasila. Kenapa kita membangun monumen Filopemora Rumah Pancasila itu di Kupang? Sebab Ende, salah satu kota yang ada dalam wilayah Provinsi NTT ini adalah tempat Bung Karno merenungkan nilai-nilai falsafah hidup bangsa yang sangat luhur. Atas dasar itulah menginspirasi kami Forum Pembangunan Kebangsaan menghibahkan tanah itu. Pembangunannya oleh pemerintah. Ya, yang sayangnya macet. Sudah 5 tahun itu tidak selesai. Kalau bicara tentang Tionghoa, bahkan sering kali nanti menjumpai orang Tionghoa yang sudah tidak bisa dibedakan dia Tionghoa atau bukan. Pakai sarung, warna kulit juga sudah lebih gelap, makan sirip pinang, persis. Hidup juga sama-sama di kampung itu. Sudah menjadi budaya dari leluhur kami itu yang mereka tidak peduli mereka ini Tionghoa atau bukan gitu. Yang mereka tinggalkan jejak sejarah mereka dalam hubungan dengan asimilasi tadi, warga lokal. Jadi ada rumah adat, ada kelompok-kelompok adat yang mereka itu ada di dalam, bahkan jadi ketua adat. Diaspora masyarakat Tionghoa di Pulau Timor memberikan warna tersendiri bagi masyarakat setempat. Eksistensi mereka baru terekam jelas sekitar abad ke-18. Mengisi ruang sosial di sektor perniagaan, pemerintahan, hingga menyandang status bangsawan setempat. Jadi kita bergandengan tangan, ya. Indonesia ini milik kita semua. Seluruh yang hidup di bumi Indonesia, dari manapun asalnya, apalagi sudah generasi-generasi sebelumnya itu, migrasi ke Indonesia itu adalah saudara kita. Hari ini Indonesia adalah tumpah darah kita, dan mari kita bersatu padu untuk membangun Indonesia.